Career, di mana kita bisa ngerumpi tapi tetap sambil mikir ya. Perkenalkan, nama aku Jessica. Jadi seperti yang sudah di video-video sebelumnya, di Room Pikir ini kita bakal ngebahas hal-hal yang cukup layak dan menarik untuk dibicarakan, tapi kita mau ambil sisi berpikirnya, sisi kritisnya, kenapa hal ini terjadi, gimana cara mengatasinya, atau apa hal yang bisa diambil dari pemikiran yang tadi kita udah bicarakan. Oke, kali ini pembahasannya adalah bos. Kalau ngomongin bos tuh ya, jadi di video sebelumnya kita udah cerita gimana mirisnya para pekerja formal di Jakarta yang punya gaji rata-rata cuma 5,9 juta tapi punya pengeluaran rata-rata sekitar 14,88 juta. Tapi itu kan pendapatan rata-rata ya, yang mana rata-rata itu pekerja biasa atau mungkin levelnya cuma level staff only. Lalu gimana caranya kok bisa juga ada bos-bos di Jakarta yang pendapatan itu fantastis? Bukan cuma puluhan juta, tapi bisa ratusan juta sebulan. Dari mana itu uangnya? Nah, kita mau bahas nih, kenapa bisa ada bos-bos yang pendapatannya itu gila banget di Jakarta. Oke, yang pertama kita mesti samain dulu nih definisi bos di sini. Soalnya kan ada orang yang ngomong seberapa kecil pun usaha kamu bosnya. Seberapa pun tingginya jabatan kamu cuma karyawan. Pernah denger nggak? Nah, tapi kita samain dulu persepsi bos di dalam hal ini. Bos di dalam hal ini itu adalah artinya orang-orang yang punya pendapatan yang besar banget. Orang-orang yang punya pendapatan di atas 100 juta rupiah. Jadi orang-orang di bos ini bisa jadi orang yang punya jabatan tinggi, bisa jadi orang yang punya usaha dan punya pendapatan bersihnya yaitu di atas 100 juta. Atau juga ada juga orang-orang yang memang lahir dari keluarga kaya, yang punya privilege besar. Misalnya Aska Kobuzir, kayaknya itu layak deh kalau dipanggil bos juga. Karena memang ketahuan banget orang tuanya luar biasa. Atau misalnya bos Rafathar. Setuju dong kalau mereka bisa dipanggil bos juga, karena gimana pun penghasilan mereka atau mungkin bisa jadi pendapatan mereka dari investasi yang ada di bawah nama mereka itu nilainya bisa ratusan juta sebulan. Luar biasa ya. Nah, biasanya orang-orang yang dipanggil bos ini itu mereka punya penghasilan lebih dari satu. Misalnya nih ya, orang-orang yang punya jabatan tinggi di kantor, seorang direktur, seorang CEO, biasanya mereka nggak cuma punya penghasilan dari kantor aja. Kantor kan memang makan waktu, misalnya dari 9 to 5 atau 9 to 6, yang mana itu udah makan waktu mereka sekitar 8 jam, belum pas perjalanan sekitar 10 jam lah kurang lebih dalam sehari buat orang kerja di kantoran. Tapi mereka bisa punya income pasif, misalnya dari gaji mereka udah cukup besar nih, anggaplah puluhan juta, 30 juta. Nah terus dari 30 juta ini mereka pakai untuk sehari-hari sekian, akhirnya 20 juta, mereka masih ada 10 juta. Dalam 10 juta ini mereka kumpulin dalam beberapa tahun, akhirnya mereka bisa buka usaha. Misalnya buka usaha kuliner, mereka bikin restoran, atau mereka bikin yang lebih sederhana, bikin rumah makan, atau mereka misalnya bikin usaha apalagi ya biasanya orang kantoran usaha sampingannya, misalnya mereka punya toko online shop. Jadi biasanya pendapatan mereka itu nggak cuma dari satu sumber. Oh, biasanya juga mereka bisnis properti. Bisnis properti ini maksudnya bukan jual beli rumah ya, tapi mereka beli properti, beli rumah, beli apartemen, terus nanti mereka sewain atau dikontrakin. Nah biasanya tipe-tipe orang pekerja kantoran kayak gitu tuh pendapatan lain-lainnya. Jadi antara misalnya mereka buka bisnis sendiri, apakah itu misalnya bisnis kuliner atau bisnis pengiriman barang kayak JNE, Tiki, atau juga mereka bisa juga buka usaha misalnya di kampungnya, ternak lele maybe, atau biasanya bisnis properti juga. Nah, kalau misalnya seorang pengusaha nih yang memang udah orang usaha yang biasanya pendapatannya di atas 100 juta ya, kita anggap pengusahanya itu apa ya? Kita anggap misalnya pengusaha kos-kosan atau kontrakan yang petakan-petakan kayak gitu. Bukan petakan sih,
atau pengusaha kos-kosan atau pengusaha kontrak-kontrakan yang biasanya ada dalam satu blok. Mereka nih yang punya usaha kos-kosan atau kontrakan, itu mereka bisa ngembangin lagi usahanya berdasarkan bisnis utamanya. Jadi kan bisnis utamanya misalnya kos-kosan ya tadi. Anak kos butuh apa sih? Oh ya, anak kos maybe mereka butuh kantin kayak gitu. Misalnya mereka males makan, misalnya mereka males masak sendiri, nah ada kantin di dalam kos-kosannya yang mana kantin itu bisa nyediain mie instan atau bisa nyediain nasi goreng yang gampang-gampang juga lah bikinnya. Misalnya bisa bikin nasi kornet. Nah, mereka cuma tinggal telepon aja tuh ke bawah, pengen makan ini bla bla bla. Terus dia tuh apalagi kalau bisa ngutang ya, bayarnya nanti sekalian pas mau bayar sewanya juga. Nah, jadi mereka selain ada usaha induk yaitu usaha kos-kosannya, tapi juga ada kantinnya. Terus anak kos-kosan butuh apa lagi? Anak kos-kosan butuh laundry misalnya. Karena kan biasa kalau cucian yang dalam kos-kosan itu dilimitin tuh, misalnya cuma 3 pasang baju per hari. Tapi kalau misalnya mereka lebih dari 3 pasang, atau mereka punya event yang mana bajunya agak spesial yang mereka nggak mau dicuci campur sama baju-baju yang lain, nah itu biasanya mereka pilih nge-laundry. Atau misalnya buat nge-laundry spray kasur mereka, atau laundry apa aja lah. Kayaknya anak kos-kosan tuh perlu banget sih laundry. Akhirnya si pemilik kos-kosan bikin apa? Bikin laundryan juga. Jadi dari usaha utamanya kos-kosan, mereka bikin usaha kuliner, mereka bikin usaha laundry. Jadi pendapatan mereka tuh nggak cuma dari satu tempat. Udah dapat uang kos-kosan setiap bulan, tapi mereka juga nambah lagi dari uang menjual makanan sama dari uang jasa laundry. Itu kan tadi contoh orang yang usaha di bidang kos-kosan misalnya. Ada lagi orang yang kerja di usaha, misalnya emang mereka dari awal pengusaha percetakan misalnya. Mereka punya usaha percetakan, terus dari itu akhirnya mereka merambah lagi nih. Jadi buka usaha apa? Usaha bikin desain undangan wedding misalnya, bikin wedding card. Atau karena mereka udah biasa bikin buat kartu thank you-nya, terus dari itu mereka akhirnya nambah lagi usaha untuk souvenir wedding. Atau setelah mereka bikin percetakan seperti itu, akhirnya mereka ngerambah lagi buat bikin packaging-nya sekalian. Jadi biasanya orang-orang yang udah punya usaha ini atau orang yang udah punya uang ini, mereka bakal mikir lagi apalagi yang mereka mesti lakukan kayak gitu. Akhirnya pendapatan mereka itu nggak cuma dari satu sumber. Kayak tadi yang percetakan, akhirnya mereka dapat uang dari percetakan, dapat uang dari para couples yang pengen bikin wedding card sama souvenir untuk acara wedding mereka. Terus dari itu mereka juga bikin packaging, terus nanti mereka nawarin produsen-produsen buat, atau restoran-restoran lah buat bikin packaging dari mereka gitu. Jadi pendapatan mereka bisa lebih dari satu sumber, atau bahkan biasanya memang bakal lebih dari satu sumber. Malah kalau di rata-rata biasanya tuh mereka punya pendapatan 3 sih dari 3 sumber usaha. Itu yang bikin bos-bos ini jadi bos. Apalagi kalau kita udah ngomongin big company misalnya perusahaan pengelola sawit. Wah, itu cuannya kan udah bukannya ratusan lagi ya, tapi udah miliaran atau bahkan triliunan. Yang mana kalau kita lihat nih ya, para grup raksasa yang ada di Indonesia, mereka tuh biasa punya usahanya masih gabungan semua. Mereka yang bikin minyaknya, mereka yang bikin packagingnya, mereka yang distributorin juga. Pokoknya dari hulu ke hilir itu mereka bikin sendiri. Bahkan karena mereka bikin pabrik seperti itu, mereka bikin banknya sendiri, bikin asuransinya sendiri. Jadi benar-benar bakal jadi suatu grup yang besar banget kalau udah ngomongin big company seperti itu ya. Karena ini memang sifat dasar dari para bos-bos, yaitu mereka harus punya pendapatan lebih dari satu sumber atau biasanya lebih dari 3 sumber. So, jadi kalau kamu pengen jadi bos, kayaknya kita udah mulai mesti mikirin gimana caranya bisa punya income lebih dari satu sumber, atau kalau bisa lebih dari 3 sumber. Gimana? Udah kepikiran belum kamu mau bikin usaha apa supaya pendapatan kamu bisa bertambah?
share ya di kolom komentar kalau kamu udah kepikiran nih, kayaknya aku pengen bikin usaha ini deh buat nambah income aku. Karena aku pengen tahu juga nih, kira-kira usaha apa sih yang oke buat nambah pendapatan. Thank you for watching and see ya!